Istana, Presiden hormati proses hukum OTT Wamenaker Noel. Puluhan perajin ciptakan batik 80 meter bergambar Presiden Republik Indonesia. Nikmati waktu libur dengan serunya sensasi paragliding. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel mendapat tanggapan dari Istana. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan terhadap proses hukum yang berjalan di KPK. Salam sehat, salam anti korupsi. Presiden Prabowo Subianto menghormati langkah hukum yang diambil Komisi Pemberantasan Korupsi setelah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Nul. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden menegaskan proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Prasetyo mengungkapkan Presiden Prabowo telah menerima laporan langsung dari pihak KPK terkait operasi tangkap tangan tersebut. Menurutnya Presiden berkomitmen memberikan dukungan penuh atas upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pemerintah juga menyatakan keprihatinan mendalam terhadap penangkapan pejabat di lingkungan Kabinet Merah Putih. Prasetyo menegaskan, Presiden sebelumnya berulang kali mengingatkan seluruh jajarannya untuk bekerja dengan jujur, profesional, dan tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan. Sebelumnya, Noel terjaring operasi tangkap tangan pada Rabu malam 20 Agustus 2025. Saat ini yang bersangkutan sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota Kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Nah, tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan menjaring Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dia diamankan dalam operasi senyap itu terkait dugaan pemerasan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa KPK tengah melakukan operasi tangkap tangan kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkait dugaan pemerasan. Budi menyebut OTT itu dilakukan di Jakarta. Namun Budi belum merinci lebih jauh bagaimana konstruksi kasus pemerasan tersebut. Benar ya, terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Kami pasti akan update ya. Kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update. Selanjutnya KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan dalam operasi senyap. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan dukungan penuh upaya penindakan tambang ilegal yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya tindakan ini perlu dilakukan demi mengembalikan kerugian keuangan negara yang mencapai triliunan rupiah. Wacana menindak para jenderal yang menjadi backing tambang sebelumnya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya pada sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan pada 15 Agustus 2025 lalu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan mendukung penuh upaya penindakan tambang ilegal yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya tindakan ini perlu dilakukan demi mengembalikan kerugian keuangan negara yang mencapai triliunan rupiah.
Habibur Rahman menyebut DPR akan memantau sikap yang dilakukan pemerintah untuk menindak tegas para pelaku tambang ilegal, siapapun dan apapun latar belakang. Ia berharap langkah ini dapat membantu membiayai program-program kerakyatan yang membutuhkan dana yang besar. Tambang ilegal itu bisa mencapai triliunan rupiah. Padahal kan kita saat ini membutuhkan budget yang amat besar untuk membiayai program-program kerakyatannya Pak Prabowo. Ya, program kerakyatan Pak Prabowo itu kan high cost semua, makan bergizi gratis, kemudian sekolah rakyat. Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Lisa Mariana sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keterangan Lisa sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus ini. Tidak akan kubiarkan kecurangan terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Lisa Mariana pada Jumat 22 Agustus 2025. Lisa diperiksa sebagai saksi dalam kasus BJB yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Lisa diharapkan kooperatif untuk hadir di Gedung Merah Putih besok. Budi menyebut penyidik membutuhkan keterangan Lisa untuk membuat terang kasus ini. KPK pun tidak merinci apakah Lisa Mariana mendapat aliran dana dari kasus tersebut. Kami yakin saudara LM nanti kooperatif karena memang keterangan dari yang bersangkutan sangat dibutuhkan oleh teman-teman penyidik untuk membantu membuka perkara ini supaya lebih terang. Theo Pandi, Berita Nasional TV. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan Innocentius Samsul menggantikan Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi. Keputusan ini diparipurnakan setelah melewati fit and proper test di Komisi 3 DPR. Innocentius Samsul telah diputuskan menjadi Hakim Konstitusi RI menggantikan Arief Hidayat. Sosok yang saat ini menjabat Kepala Badan Keahlian DPR ini memiliki rekam jejak lebih dari 35 tahun dalam bidang legislasi. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai pengalaman panjang Innocentius Samsul sebagai perumus undang-undang akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas di Mahkamah Konstitusi. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para hakim konstitusi terkait proses teknis dan substansi penyusunan undang-undang di parlemen. Habibur Rahman juga menegaskan pemilihan Innocentius Samsul merupakan keputusan bulat. Komisi 3 menilai sosok yang akrab disebut Pak Sensi memiliki integritas tinggi, sederhana, dan kompeten sebagai dokter hukum. Selanjutnya, Innocentius Samsul akan dilantik oleh Presiden Prabowo secepatnya. Paham ya, Pak Innocentius ini kan bukan orang asing. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan kami yang baru 1-2 periode, dia jauh berpengalaman dalam bidang legislasi. Pak Innocentius ini bertugas di DPR RI sebagai perumus undang-undang ya Pak peneliti yang bikin draft undang-undang itu sejak zaman DPR RI-nya ketuanya Pak Wahono. Ingetin aja tuh, Pak Wahono itu zaman gua kuliah kalau nggak salah ya kan ya. Sudah 35 tahun lebih pengalaman. Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Tetap saksikan Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia, perajin batik di Kulon Progo, Yogyakarta membuat batik bernuansa merah putih seluas 80 meter persegi bergambar 8 Presiden Republik Indonesia. Dimulai sejak awal Agustus, proses ini juga melibatkan 80 pembatik lintas generasi. Puluhan perajin batik di Hulu Rejo Lenda, Kabupaten Kulon Progo memiliki cara tersendiri untuk menyemarakan HUT ke-80 Republik Indonesia. Mereka menciptakan batik bergambar 8 Presiden Republik Indonesia di atas kain bernuansa merah putih. Dengan media kain katun seluas 80 meter persegi, batik bergambar 8 Presiden Republik Indonesia, mulai dari Soekarno hingga Prabowo Subianto, terlihat cantik dan megah. Proses pembuatannya dilakukan sejak awal Agustus lalu dengan teknik batik tulis dan cap. Sebanyak 80 perajin batik terlibat dalam pembuatan batik ini. Selain memunculkan wajah seluruh Presiden Republik Indonesia, terdapat pula peta Indonesia, gambar Garuda Pancasila, dan logo
resmi HUT ke-80 Republik Indonesia yang dikombinasikan dengan sejumlah motif. Untuk membuat batik ini menghabiskan sekitar 10 kg malam dan bahan pewarna, sedangkan biaya yang dihabiskan yakni sekitar 7 hingga 9 juta rupiah. Nah, di dalam batik 80 meter persegi itu kita bikin 8 tokoh presiden yang pernah menjabat di Indonesia, dan di situ ada lambang negara dan juga peta Indonesia. Setelah selesai dibuat, batik ini rencananya akan dijadikan sebagai salah satu koleksi sentra kerajinan batik dan akan disimpan di Museum Sembung Batik. Melalui acara ini, para perajin batik ingin menunjukkan komitmen pelestarian kebudayaan dengan cara membatik di momen spesial. Para pembatik yang terlibat pun mengaku senang bisa turut dalam aksi ini. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, aksi komplotan pencurian sepeda motor kini beraksi di wilayah Ciladak Barat, Ciladak, Jakarta Selatan. Satu unit kendaraan milik penghuni indekos telah hilang digasak pelaku, dan aksinya terekam kamera pengawas CCTV indekos dengan beratribut ojek online. Dari hasil sebuah rekaman kamera pengawas CCTV indekos, salah seorang pelaku pencurian sepeda motor beraksi masuk ke halaman parkir indekos di Jalan Kencana Ciladak Barat, Ciladak, Jakarta Selatan. Diduga pelaku ranmor ini berjumlah 2 orang, di mana satu diantaranya memantau keadaan sekitar saat rekannya sebagai eksekutor melancarkan aksinya. Saat pelaku eksekutor yang sudah masuk ke halaman parkir dengan atribut ojek online terdahulu mematahkan stang sepeda motor jenis NMAX dan dipindahkan, yang kemudian pelaku menghidupkan kontak motor melalui kolong bodi. Tak butuh waktu lama tanpa kecurigaan warga sekitar, kedua pelaku yang berhasil langsung membawa kabur motor curiannya dengan cepat dari pemukiman padat kawasan tersebut. Kalau dari cerita-cerita? Enggak, baru ini saya dengar. Baru ini? Iya, tahunya cuma pintunya doang yang kebuka gitu. Berarti ada yang kehilangan gitu? Mungkin, baru dengar saya kalau ada kehilangan. Kenapa tadi pagi aku berangkat kerja, ini kebuka semua nih pagar gitu. Meski peristiwa pencurian motor baru pertama terjadi, warga sekitar menjadi resah, kini lebih berwaspada, memarkirkan kendaraan miliknya dengan aman. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, seorang komplotan pelaku pencurian emas dengan modus menyamar sebagai petugas pemberi bantuan sosial ditembak tim TKP 308 Polda Lampung akibat mencoba kabur saat akan ditangkap. Dalam aksinya, tersangka yang merupakan residivis kasus serupa ini mengincar korban wanita lansia yang sedang sendirian di rumah. Tersangka Komsin alias Gembrot berusia 46 tahun terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kakinya oleh tim TKP 308 Polda Lampung lantaran mencoba melarikan diri saat proses penangkapan. Warga Kelurahan Jagabaya 2, Bandar Lampung ini ditangkap usai mencuri 5 perhiasan emas seberat 75 gram milik korban Domina yang merupakan wanita lanjut usia di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan pada 14 Agustus lalu. Dalam aksinya, tersangka bersama 2 rekannya menyamar sebagai petugas pemberi bantuan sosial. Mereka kemudian membujuk korban melepaskan perhiasan yang dikenakan sebagai syarat mendapat bantuan. Saat korban lengah, tersangka kemudian mengambil perhiasan emas milik korban yang telah dilepas lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor. Dari pemeriksaan, komplotan ini telah beraksi di beberapa lokasi di Provinsi Lampung. Mereka biasanya mengincar wanita lansia yang sedang sendirian di rumah. Memfoto suami yang memang dalam keadaan sakit. Setelah memfoto inilah langsung dia mengambil perhiasan baik berupa cincin dan perhiasan lainnya seberat 75 gram. Kemudian langsung si pelaku ini melarikan diri. Bu, nanti juga mau ada pemeriksaan gratis kesehatan. Kalau bisa tolong jangan pakai perhiasan, tolong ditaruh perhiasannya. Pakai apa? Perhiasan. Perhiasan. Terus tolong ditaruh dulu, selesai nanti diperiksa kesehatannya, baru ibu pakai aja, nggak jadi masalah. Terus ditaruh, begitu ditaruh saya ambil, Pak. Atas perbuatannya, tersangka Komsin bakal dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Polisi pun kini masih memburu penadah dan 2 pelaku lainnya dari komplotan tersebut.
Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, hanya karena berniat melerai keributan, seorang juru parkir liar justru dipukuli hingga babak belur oleh seorang pria diduga anggota Ormas di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ironisnya, meski telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi, namun sayangnya hingga kini pelaku belum juga ditangkap. Lihat nih, Ormas. Ibnu Abbas, pemuda yang berprofesi juru parkir liar ini sudah terkapar tak berdaya usai diajar oleh seorang pria diduga anggota Ormas. Luka parah pada bagian wajah dan perut membuat korban tumbang seketika dan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Bangunkusumo untuk mendapatkan pertolongan medis. Aksi penganiayaan terjadi pada 19 Juli lalu saat korban akan melerai keributan antara rekannya sesama jukir liar dengan anggota salah satu Ormas. Karena keributan tak berlangsung lama, korban akhirnya kembali melakukan aktivitasnya menjadi jukir liar. Namun tiba-tiba korban diserang oleh anggota Ormas tersebut dengan membabi buta. Meski telah 1 bulan berlalu, namun luka parah yang dialami korban hingga kini belum juga sembuh. Ironisnya lagi, laporan yang telah dilayangkan korban ke Polsek Metro Tanah Abang dengan disertai bukti hasil visum dari RSCM belum juga terlihat kelanjutannya. Bahkan pelaku diketahui masih berkeliaran bebas. Nggak tawuran sih, cuman berantem biasa. Cuman sebelum misahin ternyata udah damai duluan, dan ketika korban mau balik ke tempat parkirnya, korban dipukul sama anak Ormas, dipukul, ditonjok. Korban berharap agar polisi segera menindaklanjuti kasus tersebut dengan menahan pelaku dan memprosesnya hingga ke meja hijau. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Polda Banten berhasil menangkap seorang pria berinisial IS karena diduga melakukan tindak pencabulan terhadap anak tirinya sendiri. Korban yang semula diancam oleh pihak lain justru dimanfaatkan oleh sang ayah tiri untuk memenuhi nafsu bejatnya. Kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi di Kabupaten Serang, Banten. Seorang ayah tiri berinisial IS tega menyetubuhi anak tirinya sendiri berinisial A. Kejadian ini berlangsung sejak Februari 2023 hingga Juni 2025 di sebuah kontrakan di Kecamatan Waringin Kurung. Kronologi bermula ketika korban berkenalan dengan seorang yang mengaku bos mafia melalui aplikasi Lead Match. Pelaku ini kemudian mengancam korban agar mengirimkan video bugil dengan ancaman mereset ponsel korban jika tidak dituruti. Karena tidak memiliki uang, korban diminta untuk membuat video persetubuhan dengan ayah tirinya. Saat korban ketakutan dan menceritakan ancaman ini kepada ayah tirinya, IS justru memanfaatkan situasi tersebut. IS mengabulkan permintaan pelaku di dunia maya dan menyetubuhi korban di ruang tamu kontrakan saat ibu korban tertidur pulas. Perbuatan bejat ini terjadi hingga 20 kali dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun. Setiap selesai dicabuli, korban diberi uang Rp100.000 hingga Rp250.000. Korban yang mengalami rasa takut dan trauma akhirnya melapor ke SPKT Polda Banten. Setelah menerima laporan, polisi langsung menindaklanjuti dengan mengamankan berbagai barang bukti termasuk hasil visum dari RSUD Serang. IS, ayah tiri bejat ini juga telah ditangkap dan ditahan pada 11 Agustus 2025. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, bahkan mengakuilah ada rekaman video, mengakuilah bahwa pelakulah ternyata yang berperan. Akibat perbuatan bejat tersebut, pelaku IS diancam dengan pasal 81 Jo pasal 76D Junto dan pasal 82 Junto pasal 763 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Tersangka diancam dengan 15 tahun kurungan penjara. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Malam.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, Desa Kutuh yang terletak di Kabupaten Badung, Bali memiliki sport tourism yang menarik bagi para wisatawan. Selain keindahan pantainya, para pelancong juga ditawarkan dengan wisata paragliding yang menguji adrenalin. Tempat ini bahkan disebut-sebut sebagai salah satu venue paragliding terbaik di dunia. Bagi Anda yang menyukai olahraga ekstrim, cobalah berkunjung ke Desa Kutuh Kuta Selatan, Badung, Bali untuk menikmati tantangan paragliding dari atas tebing Bukit Timbis yang tingginya sekitar 150 meter di atas pantai Pandawa. Hanya dengan bermodalkan parasut berukuran raksasa, puluhan pilot paragliding dari berbagai daerah di tanah air maupun wisatawan asing menikmati waktu libur dengan menjajal keseruan di tempat ini. Sebelum terbang, para pilot paragliding terlebih dulu melakukan persiapan di landasan berumput sintetis berukuran sekitar 80 kali 40 cm. Sejumlah standar pengamanan juga wajib dipatuhi, diantaranya mengenakan helm, membawa parasut utama dan parasut cadangan, harness, hingga kelengkapan GPS dan variometer untuk mengetahui ketinggian dan kecepatan saat berada di udara. Setelah seluruh persiapan selesai dilakukan dan hembusan angin mendukung, satu persatu pilot paragliding dilepas secara bergiliran. Karena tempat berada di pinggir pantai, hembusan angin di kawasan ini sangat konsisten dengan kecepatan 15 km per jam hingga 30 km per jam. Aliran angin yang cenderung mengangkat naik atau lift band membuat pilot paragliding pemula maupun profesional dipastikan aman saat mengudara karena terhindar dari turbulence. Hanya dengan bantuan angin, tubuh pilot paragliding pun dibawa melayang melintasi gugusan tebing dan pasir putih pantai Pandawa. Selama melayang di udara, pilot paragliding juga dimanjakan dengan luasnya hamparan lautan biru Samudra Hindia. Cepat angin terlalu tinggi, jadi kita tidak berani memaksakan diri seperti itu. Mengapa event-event internasional dilaksanakan di tempat ini? Karena tempat ini salah satu tempat yang paling bagus ya di antara yang ada di Indonesia. Banyak, salah satunya ada landingnya kita, ada beberapa emergency landing. Kalau misalnya kita landing, ada pantainya di bawah, ada pantai Pandawa, ada pantai Timbis, dan ada pantai Gunung Payung seperti itu. Makanya dipilihlah tempat ini. Emergensinya sangat. Jadi dari sisi keamanan sangat terjamin Pak ya? Sangat terjamin. Karena kita agak ke dalam dan banyak obstacle seperti pepohonan, terus ada tempat parkiran yang bisa menyebabkan turbulen. Jadi itu yang menjadi tantangan tersendiri. Ya, kalau kecepatan anginnya seperti apa? Kalau kecepatan anginnya sih memang kalau pada umumnya di pantai itu memang kencang. Jadi ya memang biasanya seperti itu. Lokasi paragliding di Desa Kutuh yang dirintis sejak tahun 1993 bahkan disebut sebagai yang terbaik di dunia. Tidak mengherankan, sejumlah event paragliding berskala nasional, regional, hingga internasional pernah digelar di tempat ini. Dari Badung, Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, kebakaran melanda di wilayah Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, melahap sejumlah bangunan tempat usaha dan rumah warga. Belum diketahui pemicu kebakaran ini, namun diduga korsleting listrik dan tidak ada korban jiwa. Kobaran api nampak begitu cepat melahap sejumlah bangunan usaha dan rumah di Jalan Hidup Baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kepanikan membuat warga dan pedagang sekitar panik mencoba memadamkan dengan alat seadanya. 15 unit mobil serta 80 personil Damkar Jakarta Selatan langsung dikerahkan ke lokasi tersebut. Peristiwa kebakaran terjadi dari salah satu kios usaha figura atau bingkai sehingga merambat ke bangunan lainnya dan diduga akibat korsleting listrik. Iya, ada berapa bangunan kira-kira? 2, 3, 4, 5. Kalau ini kan yang kebakar aja ya. Yang bakarnya yang satu. Ada berapa bangunan? 5. Semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Setelah berjibaku 1 jam memadamkan api oleh petugas, kini berhasil padam dan tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut.
Guna penyelidikan kebakaran 4 kios serta 2 rumah ini, kasus kebakarannya ditangani petugas Kepolisian Kebayoran Baru. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta pria yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.